Halo semua, hari ini saya mau bahas dari 2 Petrus 2. Nah, ada satu tokoh yang menarik yang diceritakan di dalam pasal ini. Namanya adalah Lot. Lot itu adalah keponakannya Abraham. Jadi, waktu Abraham keluar dari tempat dia dimana dipanggil sama Tuhan, dia membawa Lot. Lalu waktu mereka punya harta bertambah banyak, gembala Lot dan gembala Abraham bertengkar karena tidak cukup rumput untuk ternak mereka makan dan minum. Sehingga akhirnya Abraham memanggil Lot dan berkata kepadanya, Lot, kamu mau kemana? Kalau misalnya kamu pergi ke sini, saya pergi ke sana. Kamu ke situ, saya ke sini. Sehingga akhirnya Lot bilang gini, dia melihat bahwa dataran dekat Sodom dan Gomora itu dia punya sungai sangat besar, tanahnya subur, kayaknya cocok buat mengembalakan ternak. Akhirnya dia bilang sama omnya, Abraham, dia mau pergi ke sana. Lalu pergilah Lot ke sana. Ternyata di sana dia, kalau kita lihat di dalam pasal ini, ternyata Lot itu tidak tahan dengan gaya hidupnya orang-orang di Sodom dan Gomora. Di dalam 2 Petrus 2 ini dia dikatakan sebagai orang yang benar. Karena orang benar, dia tidak tahan melihat orang-orang berbuat dosa di sekitarnya. Cara untuk kita mengetes apakah seseorang itu orang yang benar atau bukan, orang yang sudah percaya Yesus atau bukan, kita bisa melihat dari cara dia hidup. Jika dia menikmati hidup di dalam dosa, berarti orang itu adalah orang dunia, orang yang belum selamat. Walaupun dia datang ke gereja setiap minggu, tidak berarti dia sudah selamat. Tetapi ketika orang benar, orang yang sudah percaya Yesus, di dalam dia ada Roh Kudus, dia tidak bisa hidup di dalam dosa dengan tenang. Pasti hati nuraninya tidak tahan. Nah, jadi ciri orang, apakah dia sudah lahir baru atau belum, kita bisa lihat dari hati nurani dia, apakah dia tahan hidup di dalam dosa atau enggak. Ada orang-orang Kristen yang mereka suka tinggal di dalam kehidupan berdosa, tetapi kalau mereka memang Kristen sejati, mereka tidak akan menikmati itu. Mereka tidak akan terus-menerus berkubang di dalam dosa mereka. Mereka tidak tahan. Artinya kalau misalnya kita ketemu orang kayak begitu, ya orang itu harus kita tolong. Tapi kalau kita sendiri menjadi orang yang kayak begitu, ya kita harus keluar dari kubangan dosa itu. Tetapi kalau misalnya kita hidup di dalam dosa dan kita sepertinya menikmati saja, mungkin sebetulnya kita belum lahir baru dan kita perlu cari seseorang untuk mendoakan kita. Itu aja dari saya, semoga diberkati. Haleluya, amin.